Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul kembali di ruangan Zoom pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Hasbi Samsir M.Hum serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya selaku moderator dan sekaligus membimbing jalannya diskusi pada hari ini akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Zakia Tunisa, saya sendiri Febrina Safita, Eva Sulistiana, Cindy Rahmadewi, Amelia Satna, dan Aisyah Nur. Baik teman-teman, mari kita buka presentasi pada hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah pengembangan kemampuan bahasa lisan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Zakia Tunisa. A. Pengertian fungsi dan tujuan menyimak. A. Pengertian menyimak. Menyimak sangat dekat maknanya dengan mendengar dan mendengar. Namun, kalau kita pelajari lebih jauh, ketiga kata itu terdapat perbedaan pengertian. Mendengar didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memerhatikan makna dan pesan bunyi itu. Sedangkan menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan bunyi itu. Jadi, di dalam proses menyimak sudah termasuk mendengar, sebaliknya, mendengar belum tentu menyimak. Mendengar bersifat reseptif, pasif, dan terjadi secara alamiah, karena seseorang memiliki indera pendengaran. Jadi, mendengar bisa tanpa sengaja dan tanpa tujuan, serta yang didengar bisa bunyi apa saja. Artinya, bunyi yang didengar tidak hanya bunyi bahasa, namun bisa bunyi bom, bunyi ombak, dan lain-lain. Menurut Purwadarminanta, tahun 1984, menyimak adalah mendengar atau memerhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal, dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memerhatikan makna itu. Menurut Tarigan tahun 1993, mengemukakan bahwa pengertian menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Dari uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa menyimak adalah mendengarkan serta memerhatikan baik-baik apa yang dibaca atau diucapkan oleh si pembicara serta menangkap dan memahami isi dan makna komunikasi yang tersirat di dalam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eva Sulistian. B. Fungsi menyimak, seperti yang dikemukakan oleh Paul Taringan dalam Taringan 1986, berdasarkan survei yang dilakukannya, ternyata presentasi waktu untuk menyimak paling besar jika dibandingkan dengan waktu untuk membaca, menulis, dan berbicara yang digunakan respon penelitiannya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Brownlee bahwa ada dua alasan mengajari anak mendengar. Dua alasan tersebut antara lain yaitu: satu, anak dan orang dewasa sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mendengar. Yang kedua, kemampuan mendengar sangat penting, tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Mendengarkan pidato, berita, dan percakapan juga termasuk keahlian yang sering digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa menyimak memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Demikian pula dalam kehidupan anak. Keterampilan menyimak ini harus dikembangkan dengan melalui stimulasi-stimulasi dan latihan-latihan, karena keterampilan berbahasa tidak akan dapat dimiliki secara optimal termasuk menyimak di dalamnya jika tidak dikembangkan dan dilatih. Serbasi 1992-149 mengemukakan bahwa menyimak berfungsi sebagai satu dasar belajar bahasa, yang kedua menunjang keterampilan berbicara, membaca dan menulis, yang ketiga menunjang komunikasi lisan, yang keempat penambahan informasi dan atau pengetahuan. Adapun menurut Hart dalam Taringan 1986, berfungsi menyimak adalah satu memperoleh informasi, membuat hubungan antara pribadi lebih efektif, yang ketiga agar dapat memberikan respon yang positif, yang keempat mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Dapat dijelaskan bahwa keterampilan menyimak ini berfungsi untuk satu, menjadi dasar belajar bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Kemampuan berbahasa tidak akan dimiliki seseorang jika tidak diawali dengan kegiatan mendengar. Seorang anak dapat mengucapkan kata mama, papa, dan sebagainya setelah ia sering dan berulang-ulang menyimak pengucapan kata-kata tersebut dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menjadi dasar pengembangan kemampuan bahasa tulis atau membaca dan menulis. Kemampuan mendengar ini juga menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak. Sebelumnya diajarkan membaca, seperti yang dikemukakan oleh Tom dan Herbert Sobel. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak sebelum diajarkan membaca adalah kemampuan membedakan auditorial. Artinya, anak mampu membedakan bunyi-bunyi atau huruf fonem yang mereka dengarkan. Yang ketiga, menunjang keterampilan bahasa. Apabila bahasa berbicara sama dengan bahasa menyimak, maka penyimak dari hasil simakannya akan dapat mengetahui ciri-ciri bahasa pembicara. Hal ini juga dapat menunjang kemampuan berbicara penyimak. Yang keempat, memperlancar komunikasi lisan. Setelah menyimak pembicaraan seseorang, tentu penyimak akan dapat mengetahui isi atau makna pembicara tersebut. Maka akan terjadi komunikasi antar pembicara dan penyimak. Hal ini berarti menyimak dapat memperlancar komunikasi lisan. Yang kelima, menambahkan informasi atau pengetahuan. Pengetahuan tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau informasi lainnya tidak hanya diperoleh melalui membaca, tetapi juga melalui menyimak. Pengetahuan baru tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan mendengar berita, ceramah, diskusi, dan lainnya sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Baik, di sini saya akan melanjutkan tujuan menyimak. Menyimak untuk belajar di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau perdengarkan atau dipagelarkan, terutama sekali dalam bidang seni. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak, baik buruk, indah, jelek, tepat, ngawur, logis, tidak logis, dan lain-lain. Yang keempat,
menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa yang disimaknya. Misalnya pembaca berita, puisi, musik, dan lagu, dialog, diskusi, panel, dan pendebatan. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengomunikasikan ide-ide, gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Bunyi yang tidak membedakan arti biasanya itu terlihat pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengarkan ujaran pembicara asli. Yang keenam, menyimak untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analis, sebab dari sang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masuk berharga. Yang terakhir, menyimak untuk meyakinkan, di mana orang yang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini dia ragukan. Selanjutnya, dalam buku Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Indonesia, Gray Tehun menyatakan bahwa tujuan menyimak adalah untuk memperoleh informasi yang bersangkut paut dengan pekerjaan atau profesi. Kedua, agar menjadi lebih efektif dalam hubungan antara pribadi dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, tempat bekerja, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ketiga adalah untuk mengumpulkan data agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal dan agar dapat memberikan respon yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengar. Selanjutnya, Tarigan mengemukakan ada 7 tujuan seseorang menyimak, yaitu yang pertama untuk belajar, yang kedua untuk memecahkan masalah, yang ketiga untuk mengevaluasi, yang keempat untuk mengapresiasi, yang kelima untuk mengomunikasikan ide-ide, yang keenam untuk membedakan bunyi-bunyi, yang ketujuh untuk meyakinkan sejalan dengan pendapat tersebut. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Yang kedua, menyimak untuk menghibur diri. Yang ketiga, menyimak untuk menilai. Yang terakhir, menyimak untuk mengapresiasi. Menyimak untuk memecahkan masalah, sehingga dari pendapat ini dapat dijelaskan bahwa tujuan dari menyimak bagi anak adalah untuk, yang pertama, untuk belajar. Bagi anak TK, tujuan mereka menyimak pada umumnya adalah untuk belajar. Yang kedua, untuk mengapresiasi, artinya menyimak bertujuan untuk dapat memahami, menghayati, dan menilai bahan yang disimak. Yang ketiga, untuk menghibur diri. Menyimak yang bertujuan untuk menghibur diri, artinya dengan menyimak anak merasa senang dan gembira. Yang terakhir, untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuannya ini biasanya ditemui pada orang dewasa. Terakhir, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan menyimak adalah untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Amelia Satna. Selanjutnya ada pengembangan kemampuan menyimak di TK. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu kemampuan dasar yang dikembangkan di Taman Kanak-kanak. Kemampuan bahasa lisan adalah kemampuan berbahasa yang diprioritaskan untuk dikembangkan di lembaga ini. Sebelum anak diajarkan untuk membaca dan menulis, anak terlebih dulu harus memiliki kemampuan menyimak. Adapun beberapa jenis menyimak yang dapat dikembangkan untuk anak di Taman Kanak-kanak menurut Bromley 1990 adalah sebagai berikut. 1. Menyimak informatif. Menyimak atau mendengarkan informasi untuk mengidentifikasi dan mengingat fakta-fakta, ide-ide, dan hubungan-hubungan. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan atau ditugaskan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan menyimak informatifnya, antara lain
A. Membiarkan atau menyuruh anak untuk menutup mata, lalu menundukkan kepalanya di atas meja. Kemudian suruh mereka membedakan bunyi atau meraut pensil, mendorong buku, membuka pintu, mendorong kursi. Lalu tanyakan kepada mereka untuk menebak suara apa yang muncul. B. Mengajarkan kepada anak-anak bagaimana menerima pesan telepon secara singkat. C. Mengajak anak-anak berjalan-jalan. D. Membacakan paragraf pendek tentang ilmu pengetahuan atau ilmu sosial. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa, siapa, mengapa, dan kapan. E. Jawabannya harus berupa pilihan dan anak harus menerangkan faktanya untuk dapat menjawab. F. Membaca sajak atau cerita. G. Ajak anak untuk menggambarkan atau dalam pikirannya tentang apa yang mereka dengar dari cerita yang Anda bacakan. Diskusikan tentang bagaimana mereka menyusun gambaran visualnya. Yang terakhir, menggambar sebuah objek di kertas grafik dengan garis yang lurus. Selanjutnya saya alihkan ke Aisyah Nur. Baik, selanjutnya yang kedua ada menyimak kritis. Menyimak kritis yaitu mendengarkan kritis lebih dari sekedar mengidentifikasi dan mengingat fakta, ide, dan hubungan-hubungan. Kemampuan ini membutuhkan kemampuan untuk menganalisis apa yang didengar dan membuat sebuah keterangan tentang hal tersebut dan membuat generalisasi berdasarkan apa yang didengar. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan menyimak kritis pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membacakan cerita pendek, lalu ajak untuk mengungkapkan ide utama dari cerita yang mereka dengar. Yang kedua, membacakan teka-teki dan mengajak anak menebak berbagai jawaban. Yang ketiga, mengajak anak-anak membuat teka-teki sendiri, lalu membacakan pada teman-temannya. Dan yang terakhir, mengajak anak menonton cerita pada televisi atau VCD, lalu mintalah pesan anak tentang cerita tersebut. Atau ajukan pertanyaan yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febrina Safika. Baik, selanjutnya ada menyimak apresiatif. Menyimak apresiatif adalah kemampuan untuk menikmati dan merasakan apa yang didengar. Penyimak dalam jenis menyimak ini larut dalam bahan yang disimaknya. Anak akan terpaku dan terpukau dalam menikmati dramatisasi atau puisi. Secara imajinatif, penyimak seolah-olah ikut mengalami, merasakan, melakukan karakter dari perilaku cerita yang dilisankan. Adapun beberapa kegiatan yang dapat diberikan untuk meningkatkan kemampuan menyimak apresiatif pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, membacakan anak koleksi cerita. Yang kedua, membacakan bacaan yang berkualitas pada anak, menggiring perhatian mereka pada penggunaan onomatop atau kata-kata yang suaranya seperti artinya. Yang ketiga, membacakan semua bentuk puisi pada anak dan membantu mereka merespon isi puisi dengan visualisasi dan perasaan. Yang keempat, berbagai buku puisi bergambar atau buku bergambar. Dan yang kelima, mengundang seorang pencerita untuk mengunjungi kelas. Secara lebih khusus, metode-metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan menyimak pada anak taman kanak-kanak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada simak ulang ucap. Metode simak ulang ucap biasanya digunakan dalam memperkenalkan bunyi-bunyi tertentu seperti bunyi kendaraan, suara binatang, bunyi pintu ditutup, atau juga bunyi bahasa. Yang kedua, ada simak kerjakan. Model ucapan guru berisi kalimat perintah. Anak mereaksi atas perintah guru, reaksi anak dalam bentuk perbuatan. Yang ketiga, ada simak terka. Guru menyiapkan benda-benda yang tidak diketahui atau tidak diperlihatkan kepada anak, lalu menyebutkan ciri-ciri benda tersebut dan anak ditugaskan untuk menerka benda yang dimaksud. Lalu yang keempat, menjawab pertanyaan. Guru menyiapkan bahan simakan berupa cerita, sangat diharapkan taraf kesukaran cerita, baik dari segi isi maupun bahasanya, disesuaikan dengan kemampuan anak. Cerita tersebut juga cerita yang aktual dan menarik bagi anak. Yang kelima, ada parafrase. Guru mempersiapkan sebuah puisi yang cocok untuk anak. Guru membacakan puisi tersebut, anak menyimak dan kemudian ditugaskan menceritakan kembali isi puisi tersebut dengan kata-kata sendiri.
Yang keenam ada merangkum. Guru menyiapkan bahan semakan berupa cerita yang tidak terlalu panjang. Isi dan bahasanya juga disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang ketujuh ada bisik berantai. Metode ini juga dapat Anda gunakan di taman kanak-kanak. Guru membisikkan suatu pesan kepada seorang anak. Dan yang terakhir ada identifikasi kata kunci. Metode identifikasi kata kunci ini sebetulnya lebih cocok diberikan untuk anak usia SD. Artinya, untuk anak yang sudah memiliki pengetahuan tentang struktur kalimat. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan bunyi itu. Jadi, di dalam proses menyimak sudah termasuk mendengar, sebaliknya mendengar belum tentu menyimak. Di dalam bahasa Inggris terdapat istilah listening comprehension untuk menyimak dan to hear untuk mendengar. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu kemampuan dasar yang dikembangkan di taman kanak-kanak. Kemampuan bahasa lisan adalah kemampuan berbahasa yang diprioritaskan untuk dikembangkan di lembaga ini. Sebelum anak diajarkan untuk membaca dan menulis, anak terlebih dulu harus memiliki kemampuan menyimak. Baik teman-teman, usai sudah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa open mic, raise hand, atau bisa melalui room chat. Saya izin bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Nur Istiqomah dari kelompok 2, kelas A. Pertanyaan saya, kemampuan menyimak dan mendengar pada manusia mulai muncul pada usia berapa, dan apakah kemampuan mendengar dan menyimak mulai berfungsi saat manusia masih dalam kandungan? Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Sekarwangi dari kelompok 6 dari kelas A ingin bertanya. Silahkan, Sekar. Jelaskan bagaimana anak menyimak dengan apresiatif dan kreatif. Berikan contohnya. Baik, terima kasih, Sekar. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Kira Azahra ingin bertanya. Silahkan, bilang. Saya dari kelompok 2, pertanyaan saya, bagaimana cara menstimulasi kemampuan menyimak pada anak usia dini yang memiliki tingkat fokus yang rendah dan mudah merasa bosan? Terima kasih. Terima kasih kembali, Kira. Baik, saya dan teman-teman kelompok izin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sekawan. Apa yang pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana anak menyimak dengan apresiatif dan kreatif. Berikan contoh. Menyimak apresiatif adalah kemampuan untuk menikmati dan merasakan apa yang didengar. Anak akan larut dalam bahan yang disimaknya. Secara imajinatif, anak seolah-olah ikut mengalami, merasakan, dan melakukan karakter dari tokoh cerita yang disimaknya. Kemampuan menyimak ini dapat ditingkatkan melakukan kegiatan bercerita. Misalnya, guru membacakan cerita sesuai dengan kebutuhan anak. Guru juga dapat bertanya kepada anak tentang apa yang dirasakan dan bagaimana gambaran yang muncul dalam cerita. Contoh dari menyimak apresiatif, yaitu menyimak apresiatif terjadi ketika mendengarkan musik, mendengar pembacaan puisi, dan drama dari radio atau rekaman. Yang kedua, menikmati cerita-cerita, teka-teki, gemerincing irama, dan lakon-lakon yang dibacakan atau diceritakan. Selanjutnya, menyimak kreatif atau creative listening adalah sejenis kegiatan dalam menyimak yang mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan atau dirangsang oleh sesuatu yang disimaknya. Dalam kegiatan menyimak kreatif ini tercakup kegiatan-kegiatan yaitu menghubungkan makna-makna dengan segala jenis pengalaman menyimak, membangun atau merekonstruksikan imaji-imaji visual dengan baik sementara menyimak, menyesuaikan atau mengadaptasikan imaji dengan pikiran imajinatif untuk menciptakan karya baru dalam tulisan, lukisan, dan pementasan. Dan mencapai penyelesaian atau pemecahan masalah-masalah serta sekaligus memeriksa dan menguji hasil-hasil pemecahan atau penyelesaian tersebut. Kepada Sekar, apakah jawaban saya dapat diterima? Bisa diterima. Terima kasih, Febri. Ya, sama-sama. Baik, saya Aisyah Nur akan menjawab pertanyaan dari Nur Istiqomah. Pertanyaannya, kemampuan menyimak dan mendengar pada manusia mulai muncul pada usia berapa? Dan apakah kemampuan mendengar dan menyimak mulai berfungsi saat manusia masih dalam kandungan? Jawabannya, kemampuan mendengar bayi sudah terbentuk sejak ia masih berada di dalam perut ibu, yaitu sekitar usia 23-27 minggu di dalam kandungan. Oleh karena itu, tak heran jika ibu hamil banyak disarankan untuk berbicara atau bernyanyi pada bayinya dalam kandungan, karena bayi sudah bisa mulai mendengar sejak masih berada di dalam kandungan. Maka ibu sudah bisa memperkenalkan suara kepadanya sejak masih mengandung. Pada umumnya, bayi akan mulai berbicara pada usia 6 bulan sampai 2 tahun, dan sebelum dapat berbicara, hal ini berawal ketika bayi menyimak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan bayi untuk mendengar berada di usia 23 sampai 27 minggu, dan kemampuan menyimak berada di kisaran 6 bulan. Kepada Nur Istiqomah, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Azhar. Pertanyaannya, bagaimana cara menstimulasi kemampuan menyimak pada anak usia dini yang memiliki fokus yang rendah dan mudah merasa bosan? Untuk meningkatkan kemampuan yang menyimak dapat dilakukan dengan cara memberi banyak latihan dan bimbingan melalui mendengarkan cerita. Kegiatan bercerita merupakan salah satu metode untuk si anak dalam berdasarkan kriteria yang saya ketahui, sebaiknya saat kita berperan menjadi pembicara kepada anak usia dini, usahakan untuk yang pertama bertatap muka. Sesibuk apapun kita sebaiknya tinggalkan dulu kesibukan tersebut saat memberi pesan kepada anak usia dini.
Tataplah matanya supaya terjadi kontak mata maupun batin. Anak lebih respect dan memperhatikan jika kita menatap matanya. Kedua, usahakan untuk memperkuat dengan berbahasa tubuh. Misal saat bertanya, maksimum minum, kita bisa melakukan gerakan seolah Ketiga, gunakan ekspresi wajah. Jika kita marah, senang, atau sedih atas perbuatan anak, gunakan ekspresi wajah yang jelas. Sehingga anak paham ekspresi kita saat mengungkapkan bahwa kita suka atau tidak suka dengan apa yang diperbuatnya. Yang terakhir, lakukan parafrase, yakni mengulang kembali pesan dengan kalimat berbeda dari sebelumnya. Mungkin bisa jadi sebelumnya anak tidak merespon sebab tidak memahami kalimat yang pertama. Tidak salahnya mengulang kembali penyampaian pesan. Apakah dapat diterima? Vira Azahra. Dapat saya terima, terima kasih. Sama-sama Vira. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya untuk sesi 2 ini? Baik, selanjutnya akan saya alihkan ke kelas B. Sebelumnya, maaf teman-teman, saya tutup dulu presentasinya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kurang lebihnya kami dari kelompok 4 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok A atas presentasinya. Untuk selanjutnya, kelas B akan melanjutkan presentasi. Untuk kelas B, kelompok 4 dipersilakan. Perwakilan kelas B. Kelas B langsung mulai saja.
Udah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang media pembelajaran pengembangan bahasa di taman kanak-kanak. Next. Baik, untuk materi pertama saya akan jelaskan tentang latar belakang. Bahasa adalah alat komunikasi. Dalam berkomunikasi, bahasa merupakan alat yang penting bagi setiap orang. Melalui berbahasa, anak akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul atau social skill dengan orang lain. Penguasaan keterampilan bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan kemampuan berbahasa. Tanpa bahasa, seseorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan pikirannya menggunakan bahasa sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak. Komunikasi antar anak dapat terjalin dengan baik dengan bahasa sehingga anak dapat membangun hubungan sehingga tidak mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan seorang anak dalam kemampuan berbahasa. Yang paling umum dan efektif dilakukan adalah kemampuan berbicara. Hal ini sesuai dengan karakteristik umum kemampuan bahasa anak pada usia tersebut. Belajar berbicara dapat dilakukan anak dengan bantuan orang tuanya atau orang dewasa yang berada di sekitarnya. Melalui percakapan dan bercakap-cakap, anak mendapatkan pengalaman dan meningkatkan pengetahuannya serta mengembangkan bahasanya. Lanjut, Desi. Kemudian ada pembahasan. Nah, pembahasan hari ini tuh ada 3 ya. Yang pertama, hakikat media pembelajaran. 2, the count of experience atau kerucut, pengalaman belajar dan prinsip pemilihan. Kemudian yang ketiga ada prinsip umum penggunaan media. Selanjutnya, yang pertama ada hakikat media pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial anak agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang diatur oleh guru mencakup tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, metodologi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Secara khusus, terkait metodologi pembelajaran, aspek ini terkait dengan 2 hal yang saling menonjol, yaitu metode dan media pembelajaran. Media memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh selanjutnya. Jika ditinjau dari perspektif komunikasi, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran ataupun didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku, dan prosedur media. Salurannya adalah media, pendidikan, dan penerima pesannya adalah siswa atau juga guru. Peran media dalam pembelajaran khususnya adalah pendidikan anak usia dini. Semakin penting artinya mengingat perkembangan anak pada saat itu berada pada masa berpikir konkret. Oleh karena itu, salah satu prinsip pendidikan
untuk anak usia dini harus berdasarkan realita. Artinya bahwa anak diharapkan dapat mempelajari sesuatu secara nyata. Dengan demikian, dalam pendidikan untuk anak usia dini harus menggunakan sesuatu yang memungkinkan anak untuk dapat belajar secara konkret. Prinsip tersebut mengisyaratkan perlunya digunakan media sebagai saluran penyampai pesan-pesan pendidikan untuk anak usia dini. Seorang guru pada saat menyajikan informasi kepada anak usia dini harus menggunakan media agar informasi tersebut dapat menerima atau diresap anak dengan baik, dan pada akhirnya diharapkan terjadi perubahan-perubahan perilaku berupa kemampuan-kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Pengertian media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Banyak batasan yang diberikan oleh orang tentang media. Berikut ini para ahli dan organisasi profesi tentang pengertian media. Pengertian media menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Association of Education and Communication Technology 1977 yang mengungkapkan segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Yang kedua, Gagne 1970 berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Yang ketiga ada Briggs 1970 segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya. Yang keempat, Scrum 1977 teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan. Yang kelima, National Education Association 1969 mengungkapkan bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Yang keenam ada Heinrich, Melonda, dan Russell 1993 menyatakan alat saluran komunikasi seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak, komputer, dan instruktur. Yang terakhir, ketujuh, Sadiman 1993 mengungkapkan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nurul Anissa. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu The Corn of Experience atau kerucut pengalaman belajar dan prinsip pemilihan media pembelajaran. Kajian tentang kerucut pengalaman Edgar. Kerucut pengalaman atau Corn of Experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946 pada bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada pencetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret di bagian paling bawah hingga paling abstrak di bagian paling atas. Kemudian awalnya 1946 Dale menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. Yang ke-1, pengalaman langsung, pengalaman yang disengaja, 2, pengalaman yang dibuat-buat, 3, partisipasi dramatis, 4, demonstrasi, 5, kunjungan lapangan, 6, pameran, 7, gambar bergerak, 8,
pengalaman radio, gambar diam, atau audio dengan visual gambar, 9 simbol visual, 10 simbol verbal. Dell mengklaim mengklasifikasinya sederhana dan berkualitas. Berikut ini bentuk count of experience Dell yang dipublikasikan pertama pada tahun 1946. Selanjutnya, dalam revisi kedua, Dell membuat modifikasi pada pengalaman dramatis dan menambahkan televisi, sedangkan pada edisi ketiga buku itu, Dell 1969 tertarik dengan konsep-konsep teori psikologi. Brunner 1966 tentang tingkatan modus belajar, yaitu pengalaman langsung, enaktif, pengalaman piktoral atau gambar, ikonik, dan pengalaman abstrak simbolis. Kemudian Dell memadukan sistem klasifikasi Brunner dengan konsepnya sendiri. Konsep Brunner digambarkan oleh Arsyad dengan contoh pembelajaran tali temali. Pengalaman langsung ialah ketika peserta didik belajar dengan langsung membuat ikatan atau simpul dengan tali. Dengan begitu, peserta didik belajar memahami pula makna kata simpul dipahami dengan langsung dengan membuat simpul. Sedangkan pengalaman piktoral ialah bila peserta didik belajar memahami kata simpul melalui gambar, lukisan, foto, atau film yang menunjukkan maksud kata simpul. Peserta didik mempelajarinya melalui media berbasis visual, sedangkan pada tingkatan simbol, peserta didik membaca atau mendengar penjelasan mengenai kata simpul. Di samping ini adalah gambaran kerucut pengalaman Edgar Dell yang terakhir direvisi pada tahun 1969. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sandra. Selanjutnya dalam kerucut pengalaman itu disebutkan gambaran pengalaman dari paling konkret atau paling bawah hingga paling abstrak atau paling atas sebagai berikut. 1. Pengalaman langsung, pengalaman dengan tujuan tertentu. 2. Pengalaman yang dibuat-buat. 3. Pengalaman dramatis. 4. Demonstrasi. 5. Studi banding. 6. Pameran. 7. Televisi edukasi. 8. Gambar bergerak. 9. Rekaman radio. Gambar diam. 10. Simbol visual. 11. Simbol verbal. Kerucut pengalaman ini memberikan model tentang berbagai jenis media audio, visual, dari yang paling abstrak hingga paling konkret. Dalle tidak ingin kategori-kategori ini dilihat sebagai hal yang kaku dan tidak fleksibel. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa klasifikasi itu mestinya tidak dianggap sebagai hierarki ataupun ranking. Namun, kerucut ini telah banyak disalahartikan, bahkan sering pula disebut sebagai count of learning atau kerucut belajar. The Pyramid of Learning, piramida belajar yang memberi gambaran tentang seberapa besar informasi dapat diserap dan diingat oleh seseorang dalam belajar. Padahal sesungguhnya Dalle tidak memasukkan angka dan tidak mendasarkan kerucutnya pada penelitian ilmiah. Dalle juga memperingatkan pembaca untuk tidak menganggap kerucutnya dengan terlalu serius. Bentuk-bentuk yang telah disalahartikan ini telah tersebar dengan sangat cepat dan semakin cepat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta keberadaan jaringan internet di dunia. Kerucut pengalamannya yang disalahartikan dapat ditemukan dalam berbagai bahasa. Next. Next slide-nya boleh dilanjut. Selanjutnya, keragaman belajar. Gaya belajar adalah cara seseorang menerima informasi baru dan proses yang akan mereka gunakan untuk belajar.
Menurut De Porter dan Hernaki, gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Jika seseorang menyadari bagaimana cara dia dan orang lain menyerap dan mengolah informasi, maka ia dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah dengan caranya sendiri. Cara belajar merupakan kombinasi dari berbagai cara belajar merupakan kombinasi dari bagaimana menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Ada beberapa pandangan untuk mengenai gaya belajar berikut. Ini beberapa model yang disebutkan oleh Barbara Prasning. 1. Model CAK, 2. Model sistem 4 MAT, 3. Model dan 4. Model brain quadrants, 5. Grigor's energetic model of mid stylist, 6. Model working stylist analysis. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara. Baik, saya akan melanjutkan. Hasil dari analisis gaya belajar bisa digunakan oleh individu untuk melakukan proses belajar yang sesuai dengan gayanya. Di sisi lain, hasil ini bermanfaat bagi orang tua agar menyadari gaya belajar anaknya. Sedangkan bagi guru dan sekolah, pengetahuan mengenai gaya belajar peserta didik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan proses belajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, agar kemampuan dan hasil belajarnya bisa diraih dengan lebih optimal. Konsep tentang gaya belajar ini tampak begitu meyakinkan dan teruji kebenarannya. Namun, beberapa kejanggalan menunjukkan bahwa konsep itu adalah mitos. Bahkan Reundan Wilgam menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa gaya belajar itu ada. Beberapa klaim konsep gaya belajar terbantahkan dengan teori-teori dan pendekatan dalam pembelajaran yang ada, sehingga mencari tahu mengenai gaya belajar diri sendiri ataupun peserta didik bisa menjadi tindakan yang membuang waktu saja. Klaim yang pertama, konsep gaya belajar menyatakan bahwa setiap pembelajaran berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi kinerja mereka, dan para guru seharusnya memperhitungkan perbedaan-perbedaan ini. Semua pengajar memandang itu benar dan penting, namun ada hal yang lebih utama yang harus dipertimbangkan. Pertama, bakat, kemampuan, atau kecerdasan mereka yang berbeda. Dalam kapasitas mereka untuk belajar dalam materi yang berbeda-beda. Kedua, kemampuan dan minat belajar siswa yang berbeda-beda. Seseorang bisa lebih senang dan memiliki minat yang tinggi dalam hal musik, sementara yang lainnya tertarik dalam hal olahraga atau bidang lainnya. Ketiga, peserta didik atau pembelajar berbeda latar belakang pengetahuan, dan perbedaan itu mempengaruhi mereka belajar. Keempat, beberapa siswa memiliki kesulitan atau ketidakmampuan belajar tertentu, dan ini mempengaruhi pembelajaran mereka dengan cara tertentu. Selanjutnya, memilih media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang digunakan yaitu alat bantu visual berupa gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta dapat mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Secara sederhana, Sudjana dan Rifai
Jamarah dan Zaid menyebutkan kriteria memilih media pembelajaran yaitu ketepatan dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, kemudahan memperoleh media pembelajaran, keterampilan guru dalam menggunakannya, ketersediaan waktu yang cukup untuk menggunakannya, kesesuaian dengan taraf berpikir peserta didik. Menurut Mahnun, keberhasilan media dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik ditentukan pada bagaimana kemampuan guru dalam memilih media yang akan digunakan. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan oleh guru untuk memilih media, yaitu peserta didik, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, kemampuan dalam merancang dan menggunakan media, biaya, sarana dan prasarana, dan efisiensi dan efektivitas. Sayangnya, belum semua pengajar melakukan pertimbangan itu dengan baik. Faktor penyebabnya antara lain yaitu kurangnya sikap inovatif dan kemampuan dalam pemilihan dan pengembangan media yang dimiliki oleh pengajar, sikap statis dan lebih memilih menggunakan cara-cara konvensional saja dalam melakukan proses pembelajaran. Oleh karena itu, agar pemilihan media dalam pembelajaran sesuai dengan teorinya, maka ada 3 faktor yang perlu ditingkatkan, yaitu kemampuan guru, sikap inovatif guru, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mania. Baik, yang selanjutnya ini ada prinsip umum penggunaan media. Ada beberapa prinsip umum yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran, yaitu yang pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada satu jenis media yang cocok untuk semua proses pembelajaran dan dapat mencapai semua tujuan belajar. Ibaratnya, tak ada satu jenis obat yang manjur untuk semua jenis penyakit. Kemudian yang kedua, penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang diperlukan. Namun, harap diingat bahwa menggunakan media yang terlalu banyak sekaligus dalam sebuah kegiatan pembelajaran justru akan membingungkan pelajar dan tidak akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, digunakan media seperlunya, jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan pelajar secara aktif. Lebih baik gunakan media yang sederhana yang dapat mengaktifkan seluruh pelajar daripada media yang canggih, namun justru membuat pelajar kita terheran-heran dan pasif. Kemudian, sebelum memilih media yang digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pembelajaran. Tentukan bagian materi mana saja yang akan kita sajikan dengan bantuan media. Perencanaan bagaimana strategi dan teknik penggunaannya. Kemudian hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong saja. Jika pelajar sadar bahwa media yang digunakan hanya untuk mengisi waktu kosong, maka kesan ini akan selalu muncul setiap kali pelajar menggunakan media. Penggunaan media yang sembarangan, asal-asalan, atau daripada tidak dipakai akan membawa akibat negatif yang lebih buruk. Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media. Kurangnya persiapan bukan saja membuat proses pembelajaran tidak efektif dan efisien, tetapi justru penggunaan kelancaran proses pembelajaran. Hal ini terutama perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan media elektronik menurut Sudjana Nana tahun 1989. Selanjutnya, baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Media dalam proses pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pembelajaran yang dapat gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.
Berbagai penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan media dalam pembelajaran sampai pada kesimpulan bahwa proses dan hasil belajar pada siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pembelajaran tanpa media dengan pembelajaran yang menggunakan media. Nah, oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pembelajaran. Kemudian memilih media pembelajaran merupakan tahap yang penting untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Setiap pengajar perlu memahami dan terampil dalam melakukannya serta bisa memutuskan dengan bijak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Kerucut pengalaman Edgar Dale telah banyak disalahartikan dan dimodifikasi dengan tambahan prostase angka yang menunjukkan tingkat pemahaman dan ingatan seseorang dalam menerima informasi pembelajaran. Kerucut pengalaman yang asli hanya menunjukkan gambaran pengalaman yang bisa diperoleh dari yang paling abstrak hingga yang paling konkret. Dale pun menyarankan agar pembaca tidak menganggap kerucut itu terlalu serius ataupun sebagai tingkatan ranking. Kemudian media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar jika kita tidak dapat menggunakannya dengan baik. Untuk itu, media yang telah kita pilih dengan tepat harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, sesuai prinsip-prinsip pemanfaatan media. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab yang pertama. Untuk kelompok yang lain, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya. Saya Husra Fifa dari kelompok 2 kelas B. Pertanyaannya, tolong jelaskan apa itu yang dimaksud dengan model sistem 4MAT dan apakah keunggulan dari model sistem tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Husnul. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Selanjutnya dari kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Saya Rizka Delia dari kelas B, ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan model pembelajaran FAK? Terima kasih. Sama-sama Rizka. Next, untuk kelompok selanjutnya yang mau bertanya dipersilakan.
Oke, teman-teman, itu ada 2 pertanyaan yang sudah masuk, jadi langsung kita jawab aja ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Adelia. Model PAK atau visual auditory kinestik ini memperhitungkan modalitas indrawi seseorang dalam memproses dan menyimpan informasi. Model ini diciptakan di tahun 1970-an dan digunakan secara luas untuk konseling, pembelajaran, dan pelatihan komunikasi. Model ini paling populer di kalangan masyarakat. Model ini juga disebutkan De Forter dan Hernaki dalam buku Quantum Learning, Unleashing the Genius in You. Orang dengan gaya belajar visual belajar dari apa yang mereka lihat, sedangkan mereka yang auditori melakukannya melalui apa yang mereka dengar, dan pelajar kinestik melakukannya melalui gerakan dan sentuhan. Walaupun masing-masing orang belajar dengan ketiga modalitas ini, pada tahap tertentu, kebanyakan orang lebih cenderung pada salah satu di antara ketiganya, atau ada pula yang memiliki kombinasi di antaranya. Bagaimana, Rizka? Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih, Anissa. Jawabannya mudah dipahami dan diterima. Saya izin menjawab pertanyaan dari Husnul Afifah dari kelompok 2. Pertanyaannya, jelaskan apa itu model sistem 4 mat dan apakah keunggulan dari sistem 4 mat ini. Sistem ini dikembangkan pada tahun 1980-an dan didasarkan pada dominasi otak kanan dan otak kiri. Model ini Sorry teman-teman, kayaknya si Desi lagi ada kendala ya, jadi nanti untuk jawabannya Husnul Afifah ya bisa dibantu jawab sama teman-teman yang lain ya. Mohon ditunggu. Oke, jadi jawabannya untuk tadi itu model sistem 4 MAT dikembangkan pada tahun 1980-an dan didasarkan pada dominasi otak kanan dan otak kiri. Model ini memberikan wawasan mengenai cara seseorang menerima dan kemudian memproses informasi. Keunggulan model ini yaitu menganalisis bagaimana belajar melalui pengalaman konkret, observasi reflektif, eksperimentasi aktif, serta konsep yang abstrak.
Gimana Husnul? Jawabannya apa? Masih ada yang kurang atau belum dipahami? Boleh ditanyakan lagi ya. Baik, insya Allah cukup Sandra. Terima kasih. Sama-sama. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4 dari kelas A dan kelas B yang telah mempresentasikan alurnya. Terima kasih untuk hari ini atas informasinya dan atas partisipasinya. Kita berbanyak kalian. Baik, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Silakan ditutup rekordinya.